Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jamalau, NIM 054 897 Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek tugas 3 dari struktur data. Di sini saya melihat soal adalah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja saya ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah buat, namun saya akan mengulangi codingannya. Mungkin di sini saya akan percepat. Oke, ini udah saya perbaiki tadi. Ada kesalahan dalam kode-kode yang saya buat, namun di sini saya sudah perbaiki. Oke, kan kembali. Nah, di sini saya tadi karena saya kopian, saya rubah nama filenya dan tadi ada perubahan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang alur DFS. Nah, di sini di mana saya sudah membuat kode tadi. Di sini fungsi grab tadi ya untuk penyimpanan node dan tetangganya. Di sini saya sudah membuat grafnya dan node-nya. Kemudian di sini saya masukkan visit. Di sini visit, fungsinya visit itu ya untuk mencatat node yang sudah dikunjungi atau mengunjungi, mencatat atau node yang sudah dikunjungi, intinya seperti itu. Kemudian DFS fungsi utama pencarian di sini. Oke, setelah mengisi graf tadi di sini di sini saya sudah memasukkan graf A1. Nah, di sini A1 ini bisa pergi ke A2 dan A3. Nah, graf
sudah bisa dijalankan harusnya. Nah, namun saya buat perintah tadi di sini, saya mulai dari A1 dan saya memilih mulai dari A1 dengan tujuan targetnya itu A7. Nah, A1 ditandai dengan sebagai visit step. Oke, ini sudah saya buat langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grab. Nah, kalau DFS ini dia mengambil jalur yang tujuan yang paling terdalam dulu, yang paling terdalam dulu dari setiap node. Misalnya A1, kemudian A2, A4, A7. Ini jalur pertama yang ditemukan. Nah, kalau misalnya kita mencari di keadaan A1 target A7, dari awalnya itu start di A1, kemudian ke A2, kemudian ke A4, masuk ke A7, ketemu. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya dan penjelasannya seperti itu, fungsi-fungsi dari setiap kode yang ada. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan, namun di sini saya langsung jalankan aja untuk program ini. Nah, di sini, nah tadi yang saya jelaskan kan, start di A1, A2, A4, masuk ke A7. Jadi dia dari yang terdalam dulu. Kalau tadi BFS itu dia melebar, nah di sini kita mencari yang terdalam dulu. Oke, kemudian setelah saya nah di sini saya sudah menggambarkan tadi ciri khas DFS dan urutannya tadi. Nah, DFS itu bekerja dengan cara mengunjungi node awal, ditandai dengan visit tadi, A1 tadi kan, masuk ke tangga pertama, terus masuk ke dalam sedalam mungkin atau rekursi. Jika tidak ada jalan, mundur, backtrack, coba cabang lain, berhenti sampai target ditemukan. Oke, selanjutnya setelah DFS, selanjutnya kita mencari jawaban yang nomor 2. Buatlah program pencairan menggunakan algoritma breadth-first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1. Nah, ini sama aja tadi dengan node yang telah diberikan nomor 1. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita loading. Oke.
Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah setiap langkah yang ada di BFS ini dalam bekerja. Nah, kalau saya buat tadi di sini saya sudah membuat setiap note-note yang tercatat ya. Kemudian misalnya pada dasarnya BWS itu berfungsi mencari dengan urutan dari yang terdekat dulu, lalu semakin jauh. Nah, jalan tercepat, intinya mencari jalan tercepat atau menelusuri note secara merata. Nah, di sini saya ada perintah di targetnya itu, tujuannya itu A6, dan bagaimana urutan kunjungannya. Nah, ketika saya menjalankan program ini nanti akan tampil A6 itu target ditemukan atau tidak. Nah, di situ ada rangkaian ya note mana yang dikunjungi. Nah, namun ya saya di sini adalah ketika pintu contoh kita mengutamakan A1 itu sebuah pintu ya. A1 sebuah pintu, ketika target A6 nih. A6 di A1 ini belum ada A6. Nah, ketika kita mencari di targetnya A6, kita mengunjungi A1 belum ketemu. Kemudian kita mengunjungi A2 belum ketemu karena A1, A4, A5. Kemudian A3 baru ada nih A6. Nah, prosesnya seperti itu urutannya. Nah, sepertinya seperti itu penjelasan saya dari setiap proses ini. Di sini kita langsung jalankan saja programnya. Kita coba. Oke, kita hapus dulu, kita coba lagi. Nah, di sini dikatakan hasilnya mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kenapa? Karena pada saat kita target tujuannya A6, nah, dia mengunjungi A1, kemudian A2, A3, A4, A5, sampai di tahap dimana A3 di sini ada data A6, pintu di A3. Itu seperti itu cara penjelasan saya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Oke, itu dari penjelasan yang BFS. DFS. Nah, mungkin berikut tugas yang dapat saya praktekkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf.